Kereta cepat Jakarta-Bandung, si Wush, dengan segala keunggulannya, udah jadi simbol lompatan besar Indonesia ke era transportasi modern yang lebih efisien dan terintegrasi. Perjalanannya yang ngebut memangkas waktu tempuh antara ibu kota dan wilayah Parayangan yang indah itu, bikin bangga satu negara dan secara bersamaan memicu cita-cita baru yang lebih ambisius. Nah, sekarang, obrolannya geser nih, muncul pertanyaan, apa kereta super cepat ini bisa nyambung lebih jauh lagi, menjangkau wilayah yang lebih luas, menghubungkan lebih banyak kota besar di Pulau Jawa, membuka peluang ekonomi dan sosial yang baru. Yang jadi sorotan utama itu Surabaya, kota metropolitan yang dinamis, pusat ekonomi Jawa Timur yang terus berkembang pesat. Kalau Wush nyambung sampai Surabaya, membentang dari barat ke timur Pulau Jawa, ini bisa mengubah total cara kita bepergian, memberikan alternatif transportasi yang cepat dan nyaman. Urusan kirim barang menjadi lebih efisien dan terjangkau, dan pertumbuhan daerah di sepanjang jalur kereta api akan semakin merata. Perjalanan yang tadinya berjam-jam di jalan raya yang padat bisa jadi singkat banget. Tapi mimpi kayak gini nggak cukup semangat doang, harus realistis. Perlu perencanaan yang matang dan mendalam, investasi gede yang berkelanjutan, dan kita juga harus lihat tantangannya dengan jelas, dari pembebasan lahan hingga dampak lingkungan. Studi kelayakan lagi jalan, mengkaji semua aspek secara komprehensif, dan seluruh negeri nungguin sambil berharap-harap cemas, menantikan kabar baik. Perjalanan buat nyambungin Jakarta dan Surabaya pakai kereta cepat ini baru aja dimulai. Sebuah visi besar sedang dirancang. Yuk, kita bedah faktanya. Siapa aja yang terlibat dalam proyek ambisius ini, dan apa aja rintangan yang harus diatasi buat mewujudkan mimpi besar ini. Pemerintah udah resmi memulai studi kelayakan buat kereta cepat Jakarta-Surabaya. Ini tandanya mereka serius. Menteri Koordinator Airlangga Hartarto mastiin kalau studinya ini lengkap banget. Faktor teknis, keuangan, sosial, sampai lingkungan, semuanya lagi dicek. Para ahli lagi menganalisis rute, tantangan teknis, sama model pendanaannya, buat nentuin proyek ini beneran bisa jalan atau enggak. Tahap ini tuh buat ngumpulin data dan nilai risikonya, bukan buru-buru langsung bangun. Pelajaran dari jalur Jakarta-Bandung bikin pemerintah jadi lebih hati-hati, mentingin banget semua dicek dulu biar nggak ada kesalahan mahal. Hasil studi ini nanti yang bakal nentuin arah dan nasib proyeknya. Untuk sekarang, kita semua nunggu. Penasaran apakah mimpi besar ini bakal lanjut atau enggak? Studi kelayakan ini baru langkah pertama di perjalanan yang masih panjang banget. PT Kai Kereta Cepat Indonesia China, atau KCIC, itu yang bangun dan sekarang jalanin Wush. Jadi mereka udah punya banyak pengalaman soal kereta cepat. Perjalanan mereka itu udah lewatin banyak tantangan, mulai dari urusan tanah, teknologi, sampai operasional. Pelajaran ini bisa banget dipakai buat perpanjangan ke Surabaya. Manajemen KCIC udah bilang siap buat berkontribusi, tapi keputusan akhirnya tetap ada di tangan pemerintah. Pertanyaannya sekarang, apa KCIC yang bakal mimpin proyek Surabaya ini, atau bakal ada pemain baru yang masuk? Skala proyek Jakarta-Surabaya ini kan gede banget, mungkin butuh kerjasama baru atau keahlian yang lebih luas lagi. Untuk sekarang, KCIC fokus dulu bikin Wush makin optimal, sambil tetap ngelirik peluang di masa depan. Pemerintah harus pinter-pinter nimbang antara pengalaman yang udah terbukti sama kebutuhan inovasi dan kekuatan finansial. Proyek Jakarta-Bandung itu kan kerjasama besar antara Indonesia dan Tiongkok, di mana Tiongkok nyediain teknologi dan juga pendanaan. Kerjasama ini emang bikin proyeknya cepat maju, tapi juga jadi omongan soal utang dan ketergantungan. Nego kesepakatan besar antar dua negara kayak gitu ternyata rumit. Harus hati-hati banget nyamain standar dan kepentingan masing-masing. Nah, waktu Indonesia mulai lirik perpanjangan ke Surabaya, Tiongkok kayaknya masih jadi calon kuat partnernya. Tapi negara lain kayak Jepang atau Eropa mungkin juga lagi dipertimbangkan. Pilihan partner ini nanti bakal nentuin teknologinya gimana, pendanaannya dari mana, dan juga urusan politik antar negara. Pelajaran dari Wush nunjukin pentingnya kontrak yang transparan dan perlindungan kepentingan nasional yang kuat. Tahap berikutnya ini bakal diawasi ketat banget, belajar dari keberhasilan dan juga tantangan yang udah-udah. Sampai pertengahan tahun 2025 ini, kontraktor buat kereta cepat Jakarta-Surabaya itu belum diputuskan siapa. KCIC jelas jadi salah satu calon kuat,
Tapi bisa aja muncul kerjasama baru atau penawar dari luar negeri. Pilihan pemerintah nanti bakal tergantung sama keahlian teknis, kekuatan finansial, dan komitmen buat majuin pembangunan lokal. Yang pasti, proses pemilihannya harus transparan biar masyarakat percaya. Soalnya, kontraktor ini yang bakal nentuin gimana proyeknya dieksekusi dan suksesnya jangka panjang. Apa Indonesia bakal lanjut sama partner yang udah dikenal, atau mau coba jalur baru? Jawabannya nunggu studi kelayakan dan perencanaan strategisnya selesai dulu. Studi kelayakan ini bener-bener ngulik semua aspek proyek Jakarta-Surabaya sampai ke akar-akarnya. Para insinyur lagi metain rute-rute yang mungkin, cari yang paling efisien, tapi gangguannya paling sedikit buat wilayah Jawa yang padat penduduk. Spesifikasi teknis, mulai dari jenis rel sampai sistem sinyalnya, lagi dicek semua biar cocok dan ada inovasi baru. Analis keuangan lagi ngitung-ngitung perkiraan biaya, potensi pendapatan, dan pilihan pendanaan biar proyeknya bisa jalan terus dan berkelanjutan. Dampak sosial ekonomi dan lingkungan juga lagi dinilai secara mendalam. Fokusnya ke pembebasan lahan yang adil dan penciptaan lapangan kerja. Perlindungan lingkungan dan manfaat buat masyarakat itu harga mati, nggak bisa ditawar. Detail dan lengkapnya studi ini bakal nentuin apakah proyeknya bisa jalan dan juga bertanggung jawab. Cuma kalau semua jawaban ini udah ada, proyeknya baru bisa jalan maju. Jalan menuju kereta cepat Jakarta-Surabaya itu adalah sebuah perjalanan panjang dan kompleks. Banyak banget tantangannya, dari perencanaan awal hingga pelaksanaan di lapangan. Nggak gampang. Ini bukan sekadar membangun rel, ini tentang menaklukkan berbagai rintangan. Danain proyek segede ini, butuh cara yang kreatif dan berkelanjutan, mencari sumber pendanaan yang tidak hanya besar, tapi juga bertanggung jawab. Biar APBN negara nggak keberatan. Kita harus memastikan bahwa investasi ini memberikan manfaat jangka panjang bagi negara. Pembebasan lahan itu isu yang sensitif banget karena menyangkut hak dan kepentingan banyak orang. Butuh ganti rugi yang adil, yang mempertimbangkan nilai ekonomi dan sosial dari lahan tersebut. Dan proses yang transparan, di mana semua pihak bisa memahami dan menyetujui kesepakatan yang dibuat, biar nggak molor kayak pengalaman sebelumnya. Keterlambatan hanya akan menambah biaya dan mengurangi kepercayaan publik. Tantangan teknologi juga udah di depan mata, karena kita berurusan dengan teknologi kereta api berkecepatan tinggi. Soalnya bangun rel kereta cepat. Di medan Jawa yang beragam ini, dari pegunungan hingga dataran rendah, memerlukan solusi teknik yang berbeda-beda. Butuh teknik canggih, dan juga keahlian lokal. Transfer teknologi dan pengetahuan adalah kunci untuk keberlanjutan proyek ini. Perawatan jangka panjang dan pelatihan tenaga kerja itu penting banget untuk memastikan kereta api ini beroperasi dengan aman dan efisien selama bertahun-tahun. Biar kita nggak terlalu tergantung sama bantuan asing terus-terusan, kita harus membangun kapasitas sendiri. Dukungan masyarakat juga tergantung komunikasinya jelas atau enggak. Karena informasi yang akurat dan transparan akan membangun kepercayaan. Dan gimana pemerintah jawab kekhawatiran? Soal biaya, dampak, dan manfaatnya. Masyarakat berhak tahu apa yang mereka dapatkan dari investasi ini. Melibatkan semua pihak dari masyarakat, sampai pengusaha itu penting banget untuk menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Biar semua bisa sepakat. Hanya dengan persatuan, kita bisa mencapai tujuan besar ini. Lewatin semua rintangan ini adalah kunci biar mimpi besar ini jadi kenyataan. Kereta cepat Jakarta-Surabaya bukan hanya proyek infrastruktur, tapi juga simbol kemajuan bangsa. Proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya ini emang bikin semangat, tapi sekaligus juga ada rasa khawatir. Pemerintah lihat ini sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi dan juga kebanggaan nasional. Para operator fokusnya ke kelayakan teknis dan risiko keuangan, berharap proyeknya direncanain dengan matang dan bisa untung. Masyarakat umum mimpiin perjalanan yang lebih cepat, tapi juga khawatir soal harga tiketnya nanti mahal nggak? Gimana dampak ke lahan mereka, dan transparansi proyeknya. Suksesnya proyek ini tergantung gimana caranya menyeimbangkan ambisi besar dengan keadilan, kepedulian lingkungan, dan manfaat yang benar-benar dirasain semua orang. Dialog terbuka dan perencanaan yang ngajak semua pihak itu penting banget. Ujian sebenarnya buat proyek ini adalah apakah bisa memenuhi harapan dan cita-cita rakyat Indonesia. Baru setelah itu, proyek ini bisa jadi prestasi nasional yang kita banggakan bersama. Sampai Mei 2025,
Kereta cepat Jakarta-Surabaya emang masih jadi sebuah visi, sebuah cita-cita besar yang terus bergulir dalam benak para perencana dan pembuat kebijakan. Tapi visi yang sedikit demi sedikit makin dekat jadi kenyataan. Setiap paku yang dipancangkan, setiap rel yang dibentangkan, adalah langkah nyata menuju impian ini. Studi kelayakan itu baru langkah pertama, fondasi awal dari sebuah proyek raksasa. Dalam perjalanan yang panjang dan pastinya rumit, penuh tantangan teknis, finansial, dan sosial yang harus diatasi dengan cermat. Kalau beneran terwujud, proyek ini bisa mengubah wajah Pulau Jawa, menghubungkan pusat-pusat ekonomi dari ujung barat hingga ujung timur, memangkas waktu tempuh, membuat perjalanan antar kota menjadi lebih efisien dan nyaman, dan mendorong pertumbuhan. Investasi baru akan bermunculan, lapangan kerja tercipta, dan roda ekonomi berputar lebih kencang. Ini juga bisa jadi pembuka jalan buat jaringan kereta api nasional yang lebih luas lagi, menghubungkan pulau-pulau di seluruh Nusantara. Jadi inspirasi buat inovasi konektivitas di masa depan. Sebuah lompatan besar menuju Indonesia yang lebih modern dan terintegrasi. Suksesnya butuh perencanaan yang super matang, perhitungan yang cermat, dan strategi yang jitu. Proses pengadaan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Dan keterlibatan masyarakat yang tulus, mendengarkan aspirasi, menjawab pertanyaan, dan membangun kepercayaan. Pelajaran dari Whoosh, baik keberhasilan maupun kekurangannya, harus jadi panduan kita ke depan. Evaluasi mendalam, perbaikan berkelanjutan, dan komitmen untuk memberikan yang terbaik. Ini tuh lari maraton, bukan lari sprint, jadi butuh kepemimpinan yang kuat dan kerjasama dari semua pihak. Pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil harus bersatu padu. Mimpinya sebuah warisan kereta cepat yang manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, dari generasi ke generasi. Sebuah simbol kemajuan, persatuan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik.